Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia yang penuh dengan keajaiban dan ujian, terkadang kita dihadapkan pada cerita-cerita yang menggugah hati dan memberikan pelajaran berharga. Dua kisah yang akan kita jelajahi hari ini mengisahkan perjalanan spiritual yang menggetarkan, di mana ada dua orang Indonesia mengalami pengalaman yang luar biasa selama ibadah umroh mereka. Melalui kebaikan hati dan ketulusan mereka, mereka memasuki dunia yang penuh misteri dan keajaiban, membawa kita untuk merenungi makna yang lebih dalam setiap detik perjalanan mereka. Bersiaplah untuk menyaksikan perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Semoga menjadi inspirasi dan memberikan pencerahan bagi jiwa kita yang haus akan kebenaran dan hidayah. Diceritakan oleh saudara sepupu Muhammad Sofi Awe, Ismail, pengalaman yang sangat menarik dan menggugah hati dari seorang mantan ajudan pejabat yang pernah mendampingi seorang jemaah umroh Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail, pengalaman mantan ajudan ini dimulai sejak kedatangan mereka di Madinah. Salah satu keluarga dari pejabat yang dikawalnya mengalami kejadian yang aneh. Ketika hendak menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat, keluarga tersebut selalu terserang demam yang membuatnya tidak mampu untuk beribadah di masjid tersebut. Namun, kejadian yang lebih mencengangkan terjadi ketika mereka tiba di Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh. Salah satu anak dari pejabat tersebut mengalami pengalaman yang sangat mengguncangkan saat hendak turun ke pelataran Ka'bah. Anak tersebut tiba-tiba menangis dan merasa ketakutan yang luar biasa. Ketika ditanya penyebabnya, ia mengungkapkan bahwa ia melihat semua orang di pelataran Ka'bah memiliki kepala babi. Hal ini membuatnya merasa takut dan enggan untuk melanjutkan ibadah umrohnya. Ketakutan yang melanda anak pejabat tersebut akhirnya membuatnya memutuskan untuk tidak melanjutkan ibadah umrohnya dan kembali ke hotel. Kesedihan dan kekecewaan pun menyelimuti mantan ajudan pejabat tersebut saat menceritakan pengalaman ini kepada Ismail. Baginya, hal ini menjadi sebuah refleksi bahwa ada kelakuan yang kurang baik dari dirinya dan keluarganya yang menyebabkan pengalaman yang tidak menyenangkan selama perjalanan ibadah umroh. Ada lagi sebuah cerita, di sebuah desa terpencil bernama Sinunggalan, hiduplah seorang pria yang bernama Anton. Meskipun hidup dalam keterbatasan, kebaikan dan ketulusannya telah membuatnya dikenal di sekitar desa. Anton yang memiliki impian besar untuk melaksanakan ibadah umroh dan mengunjungi Ka'bah yang suci, telah menabung bertahun-tahun untuk mewujudkan impian tersebut. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Anton tiba di Tanah Suci. Namun, keanehan mulai menghampirinya. Saat berkeliling di sekitar Ka'bah, Anton memperhatikan reaksi aneh dari orang-orang di sekelilingnya yang berlari ketakutan saat melihatnya. Bingung dan khawatir, Anton mencoba menenangkan diri dan memutuskan untuk menutupi sebagian wajahnya dengan kain. Anton merasa lega karena orang-orang tidak lagi ketakutan. Namun, keanehan semakin bertambah ketika Anton mendengar gosip bahwa wajah dan kepalanya dikatakan berubah menjadi seperti babi. Dia mendengar orang-orang berkata, "Khinsir, khinsir, subhanallah," sambil menunjuk wajahnya dan berlari. Meskipun ketika dia melihat cermin, segalanya tampak normal, tetapi tetap saja orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenalnya tampak ketakutan. Ini membuatnya semakin terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Meskipun teman-teman sekeloternya merasa bahwa tidak ada yang aneh, Anton tetap merasa terganggu dengan perlakuan orang-orang asing yang melihatnya, seolah-olah dia memiliki wajah babi. Merasa ada yang tidak beres, Anton memutuskan untuk kembali ke hotel, untuk berintrospeksi dan mencari jawaban atas keanehan yang dialaminya. Ia memahami bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dimengerti dengan sekadar penampilan fisik, dan mungkin ada hikmah yang lebih dalam di balik apa yang dia alami. Dengan hati yang penuh kepasrahan kepada Allah, Anton bertekad untuk mencari jawaban dan menjalani ibadah umrohnya dengan penuh kehusyukan dan keyakinan. Di dalam kamar hotelnya yang sunyi, Anton mengambil air wudhu dengan langkah yang berat, dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan.
Dengan hati yang penuh kehusyukan, ia melaksanakan sholat witir, memohon petunjuk dan penampunan dari Allah. Setelah selesai sholat, sambil berjalan melewati cermin, Anton tak sengaja melihat bayangan dirinya yang berubah. Terkejut, ia mendapati wajahnya yang seolah-olah berubah menjadi seperti babi. Namun ketika ia mendekati cermin dan sengaja menatap wajahnya, segalanya kembali normal. Peristiwa mengerikan namun misterius ini terus berulang, yaitu hanya terlihat seperti babi ketika tidak sengaja melirik ke cermin, meninggalkan Anton dalam keadaan takut dan bingung. Namun meskipun terguncang, dia tidak kehilangan akal. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti kamar hotelnya, Anton mulai memahami bahwa mungkin ini adalah ujian dari Allah, sebuah cara untuk memuji keimanan dan ketabahannya. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk lebih mendalami ajaran agama dan melakukan introspeksi diri yang mendalam, mencari tahu apa kesalahan yang telah ia lakukan, dan memohon hidayah kepada Allah. Ketika Anton keluar lagi untuk beribadah, ia menemui reaksi yang sama dari orang-orang di sekelilingnya yang menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihatnya. Namun dengan menutupi sebagian wajahnya, reaksi orang-orang kembali seperti biasa. Ini membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapinya dengan sabar dan keimanan yang teguh. Dengan penuh keyakinan, Anton melanjutkan perjalanan ibadahnya, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi cobaan yang dihadapinya. Dia pun bertemu dengan seorang pria Indonesia yang bijaksana. Anton menerima nasihat yang sangat berharga. Dia disadarkan bahwa untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, seseorang harus mengingat dan mengakui dosa-dosanya. Tanpa kesadaran akan dosa yang telah dilakukan, bertaubat akan sulit dilakukan dengan tulus. Kembali ke kamar hotelnya, Anton memutuskan untuk merenung dalam diam, bertafakur dengan penuh kehusyukan. Dia mematikan lampu agar suasana menjadi lebih hening. Saat merenung, teringatlah dia akan dosa yang telah pernah ia lakukan. Terbayang jelas saat ia mencoba makan daging babi, karena dipenuhi oleh rasa penasaran, meskipun dia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Dalam kegelapan kamar yang sunyi, air mata penyesalan mulai mengalir dari matanya. Anton menyesali perbuatannya dengan tulus, menangisi dosa-dosanya, dan berjanji untuk tidak pernah lagi mengabaikan atau meremehkan larangan yang telah jelas dalam ajaran Islam. Dengan hati yang hancur, dia berlutut di hadapan Allah, memohon ampunan dengan doa yang tulus dan penuh penyesalan. Dia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Allah, bahwa dia akan berusaha untuk tidak tergoda oleh rasa penasaran, atau godaan yang dapat menghantarkan dirinya pada perbuatan yang diharamkan. Dalam ketulusan doanya, Anton berharap agar Allah menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk serta kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjalani kehidupan yang lebih taat dan bermakna, sesuai dengan ajarannya. Dengan hati yang penuh harap dan penuh keyakinan akan rahmat dan penampunan Allah, Anton mengakhiri doanya dan memulai langkah baru dalam hidupnya yang lebih bermakna dan berarti. Keesokan harinya, dengan hati yang lebih ringan namun masih dipenuhi dengan kecemasan, Anton keluar untuk melaksanakan ibadah. Ia kembali menutupi wajahnya, takut akan reaksi orang-orang di sekitarnya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ketika ia melepas penutup wajahnya, ia merasa lega, karena tidak ada lagi tatapan ketakutan dari wajah-wajah di sekelilingnya. Semuanya tampak normal, seolah-olah tidak pernah ada kejadian yang aneh sebelumnya. Mukjizat telah terjadi. Anton merasa bahwa ini adalah pertanda bahwa Allah telah menerima taubatnya. Dengan mata yang masih basah oleh air mata syukur, ia bersyukur atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepadanya. Namun di antara orang-orang yang melintas, Anton melihat seseorang yang berwajah seperti anjing. Orang-orang yang melihatnya berlari ketakutan. Anton yang telah belajar dari pengalaman pribadinya, mendekati orang tersebut dengan penuh keberanian. Ia menyuruhnya untuk menutup sebagian wajahnya, lalu dengan lembut memberitahu orang tersebut tentang dosa-dosa yang mungkin telah dilakukan, dan menceritakan pengalaman yang pernah ia alami. Dengan penuh kasih sayang dan pengertian, Anton berbagi cerita dan nasihat kepada orang yang mungkin sedang mengalami cobaan serupa. Ia berharap bahwa pengalamannya dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, bahwa kebaikan,
ketulusan, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, akan selalu mendapat perhatian dan rahmat dari Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.